Yang bisa langsung dibuktikan Indonesia dua pelaku ya, Nita dan juga Andri. Beberapa hari kemudian ditangkap. Kalau pelaku keseluruhan nggak dua, ada yang lain. Khususnya sindikat Malaysia nih. Ini PBB ataupun polisi internasional harus bergerak ini. Karena sindikatnya kebanyakan di Malaysia, Mas Uya. Ini kita lagi cari nih maklar pasportnya nih. Harusnya dia ditarik pihak juga. Kalau dia mengetahui kawan-kawan ini mau diperdagangkan, apakah itu ada hubungannya sama internal imigrasi? Kalau nggak dikawal nanti tiba-tiba seperti kata-kata dari SBM, Bang Hasan, ada kasus gaib tuh di daerah. Ibu ini diminta cabut laporan. Katanya alasannya pokoknya sakit. Kalau dia di penjara, orang tuanya jadi tambah sakit. Terima kasih Mas Uya. Terima kasih. Ya gitu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Mas Uya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya, aka Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik, ya Universitas Indonesia di LBU Lembaga Bantuan Uya. Disiarkan langsung sekarang saya dari Pasadena, California, Amerika, dan juga dari Jakarta Selatan, ya. Di situ ada beberapa teman-teman, ya. Ada Bang Martin Simanjuntak, ya, dan juga ada para teman-teman yang kemarin sempat jadi korban TPPO di Myanmar, termasuk 20 orang yang akhirnya selamat pulang ke Indonesia. Dan sekarang kita akan berbicara soal pelaku, ya, update kasus hukumnya bagaimana. Oke, sebelumnya saya juga pengen meminta doa restu buat teman-teman juga, karena saya insya Allah mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari PAN untuk dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Dan juga minta doa restu buat istri saya yang juga maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD untuk dapil Jakarta, dapil 7, untuk Kecamatan Setiabudi, Sanggerahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, dan Cilandak. Bang Martin juga selamat, Bang. Udah masuk PSI ya, jadi kader PSI ya. Ya, tapi selama tujuan kita satu positif, kita harus bersama-sama terus, Bang. Ya. LBU tetap di hati. Iya dong. Bang Martin, gimana nih? Ada perkembangan apa? Ini kan ada teman-teman kita yang sebagian hadir di sini ya. Iya. Jadi Mas Uya, mungkin gini, Bang. Untuk lebih mengingatkan pemirsa, kita ingat video waktu saat mereka dulu masih ada di Myanmar, ya, meminta tolong, ya, kepada kita dan juga kepada pemerintah untuk minta tolong dibebaskan, ya. Kita lihat dulu videonya. Sebagai Gubernur Kota Medan, tolong kami di sini, Pak, tolong pulangkan kami. Tolong pulangkan kami, Bapak Polisi, cepat. Tolong pulangkan kami segera, Pak. Karena banyak juga yang sudah tidak memiliki gaji dan tidak diberi gaji di sini. Karena kami di sini sudah terpuruk dan terancam, ditambah di sini sedang berada di zona perang. Setiap malam kita bekerja dalam kondisi gelap gulita, tapi kita tetap harus bekerja. Dan jika kita tidak memenuhi target itu, hukuman siap menanti kita. Dari mulai lari lapangan di bawah terik matahari 20 keliling lebih, push up ratusan kali bahkan ribuan, squat jam, disetrum, bahkan dicambuk, pemukulan, jalan jongkok, semuanya macam hal-hal yang menurut kami tidak manusiawi. Oke. Nah, sekarang beberapa waktu yang lalu pun mereka sudah berhasil dibebaskan oleh pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan gimana, Bang? Ini update-nya gimana sekarang? Iya, ini kan sebenarnya kasus ini bulan April ya Mas Uya ya. Saya ingat waktu itu Mas Uya podcast sama Ibu Dida, mamanya Panji, sama saudarinya Indoko ya. Iya, Indoko. Lalu ada dari SBMI ya, Serikat Buruh Migran Indonesia. Lalu ada beberapa stakeholders juga. Pada saat itu teman-teman ini menjerit-jerit melalui beberapa video ya. Video yang pertama itu minta tolong, video kedua keadaannya lebih parah lagi, video ketiga sambil kita dapat kabar waktu itu bahwa mereka pun menantang Pak Jokowi ya, untuk hadir katanya menyelamatkan di Myanmar, karena katanya mau presiden lu datang juga nggak akan pernah kalian bisa bebas. Betul. Tapi tapi puji Tuhan ternyata omongan mereka hanya isapan jempol ya, tanpa hadir presiden juga, dengan kerjasama pemerintah, polisian, lalu kedutaan besar Indonesia, lalu dibantu juga sama aparat di Myanmar dan Thailand juga setempat, akhirnya bisa dibebaskan ya. Nah inilah sekarang kawan-kawan kita, adik-adik kita yang udah bebas di Mas Uya. Nah memang pada saat itu kan kita bertiga ya yang menyuarakan ini.
Mas Uya, saya, Inang Irma, lalu ada beberapa teman-teman juga ikut podcast. Akhirnya pelan-pelan simpulnya itu ketemu ya Mas Uya ya. Dari kita bisa cari celah buat mendorong pemerintah untuk segera membebaskan, ternyata kita dapat juga bukti-bukti langsung terhadap siapa pelakunya. Nah, pelakunya itu kan ada dua ya, yang pelaku lapangan. Sebetulnya kalau pelaku keseluruhan nggak dua, ada yang lain. Ada yang lain, khususnya sindikat Malaysia nih. Ini sangat memprihatinkan. Ini kejahatan kemanusiaan. Ini PBB ataupun polisi internasional harus bergerak ini, karena yang saya tahu ini sindikatnya kebanyakan di Malaysia, Mas Uya. Nah, tapi yang bisa langsung dibuktikan Indonesia adalah dua pelaku ya, yaitu si Anita dan juga Andri. Karena polanya, patternnya itu ketemu, seluruhnya itu dihubungi oleh si Anita, lalu Andri seakan-akan dia punya perusahaan, bikin SIU palsu, surat kerja sama maklar. Ini kita lagi cari nih maklar pasportnya nih, yang di imigrasi. Saya lagi cari siapa, nanti kalau ketemu harusnya dia ditarik pihak juga. Kalau dia mengetahui bahwa adik-adik ini atau kawan-kawan ini mau diperdagangkan gitu. Saya lagi cari di siapa nih maklar pasportnya. Apakah itu ada hubungannya sama internal imigrasi atau memang ini perorangan biasa? Karena ketika pasca buat paspor, Mas Uya, pasportnya itu nggak dikasih ke mereka, tapi dikasihnya ke Nita sama Andri. Kalau saya lihat dari kronologi kan. Nah, akhirnya pasca tanggal 4 Mei ya? 2 Mei bikin laporan. Iya, 2 Mei bikin laporan ibu ini didampingi SBMI, Serikat Buruh Migran. Lalu tanggal 5 ya? 6 dievakuasi. Anak-anak semua pada sebenarnya tanggal 5-nya udah dijamin bisa keluar. Atau tanggal 4 gitu. Nah, beberapa hari kemudian si Nita sama Andre ditangkap. Yang sebelumnya sempat kita telepon ya waktu dia ngaku di podcast kita ya. Iya, kita telepon, yang dia bilang katanya segala macam. Berapa minggu sebelum ditangkap polisi ya sebetulnya? Ada kira 10 harian, 10 harian sebelum ditangkap polisi. Itu kayaknya 2 hari sebelum ibu lapor. Iya, betul. Pas lagi mungkin bisa kita lihat dulu ya rekaman pada saat dulu terduga pelaku menolak ya. Iya. Ini kan kamu bikin surat tugas ke Singapura, taunya berangkatnya ke Thailand. Bukan ke Singapura itu, ya, Thailand Pak. Tapi suratnya ini mengatakan Singapura. Nggak ada yang ke Singapura Pak. Terus sekarang ke Thailand, tapi kok pergi ke Myanmar? Udah jelas nggak tahu semua. Mereka katanya sudah tahu Pak di situ semua, karena itu kan saya dijelasin dari sana juga Pak. Sekarang mereka nggak bisa pulang ini, katanya mau dibunuh. Gimana pertanggungjawabanmu nih sebagai pengirim nih? Ya saya juga nggak tahu, orang yang memberikan informasi ke saya juga hilang Pak. Namanya Andi Pak, orang Malaysia itu. Kamu dapat duit berapa dari Andi setiap ngirim warga negara Indonesia ke sana? Dikumpulin semua, satu orang 1 juta katanya, tapi nggak ada sama saya. Nggak ada. Saya nggak terima duit Pak. Pelan-pelan aja ngomong sama saya. Saya tidak mau berbicara dengan Anda, suamimu, ya? Masih kirim juga. Kalau mereka tidak baik-baik saja, saya pun akan melaporkan ini juga Pak. Kenapa kamu membuat surat tugas yang ilegal seperti ini untuk mempekerjakan orang-orang? Saya nggak punya CV Pak. Ini cuma itu tulis ketikan aja biasa. Ah, ini surat palsu ini. Siap-siap kau 263 dan 266. Ya tapi saya cuma hanya ditugaskan gitu aja Pak. Matiin kan? Udah ini pidana ini. Nah sekarang gimana posisinya nih? Nah ini kan sudah ditangkap dan sudah disidangkan apa gimana? Pelaku kan udah ditangkap, sudah ditahan. Dan tanggal 12 kemarin tuh P21 tahap 2 sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Oh, sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan wilayah Bekasi. Nah, saya juga kurang paham kenapa yang dipilih Bekasi ya, karena ini kan sebenarnya konkursus ya, digabung karena korbannya banyak dan ada yang di Sukabumi segala macam. Tapi mungkin dilihat dari mana yang paling banyak korbannya itu ditipu gitu ya, karena kan kebanyakan datangnya ke apartemen ya. Itu dia. Ya, benar. Kemarin tanggal 12 itu P21 tahap 2 Mas Uya. Jadi berkas dinyatakan lengkap, tersangka juga dan barang bukti sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bekasi. Sekarang kita tinggal nunggu persidangan. Nah, cuman kan kita kan selalu sering mendengar begini ya, percayakan saja kepada hukum gitu ya. Ya. Sudah ada yang mewakili jaksa, nanti ada pengacara yang membela terdakwa.
lalu nanti ada hakim yang akan memeriksa dan mengadili, tapi ya itu kan semua normatif ya. Iya. Karena kalau kita nggak kawal nih Mas Uya, ya walaupun nanti akan ada yang komplain ke saya nih, apa sih perlu dikawal-kawal? Iya. Karena faktanya begitu, kalau nggak dikawal nanti tiba-tiba bisa lepas gitu kan, atau hukumannya ringan, atau bahkan seperti kata-kata dari siapa itu, Mas dari SBM siapa itu? Bang Hasan. Bang Hasan, ada kasus gaib tuh di daerah Banten sana. Oh iya, pernah cerita waktu itu ya, tiba-tiba ya. Nah tapi saya nggak mau melebar, nanti ada kasus gaib di sana yang mereka lagi telusuri juga. Nah kita nggak mau nih, korban ada 22, ya mereka layak mendapatkan keadilan. Mereka layak mendapatkan kepastian hukum, dan mereka layak mendapatkan kemanfaatan melalui ganti rugi. Karena mereka udah kerja di sana, ternyata ditipu, disiksa. Ini pelaku harus ganti rugi. Kalau perlu asetnya dilelang nanti untuk mengganti kerugian mereka semua. Ini wajib, nggak bisa hakim nanti tidak melihat ini. Hakim harus dengarkan ini. Nah, intinya nggak ada salahnya juga korban mengutarakan, menyampaikan kepada publik supaya jangan ada kode senyap kalau kata Bang Reza Indragiri. Saya pinjam lah ininya, code of silence gitu loh. Ya, itu kode-kode senyap yang hanya dipahami oleh beberapa oknum gitu, oknum aparat penegak hukum. Nah ini kita nggak mau seperti itu Mas Uya, makanya kita kawal. Nah kemarin itu Bu Ida dan kawan-kawan tanggal 4 September datang ke kantor, kasih kuasa ke saya Mas Uya. Ini ada seluruh korban ini tanda tangan ke saya. Ada partner kita juga dari Martin Lucas Simanjuntak and Partners. Nah ini dua-dua junior kita ini nanti PIC-nya nih, yang akan info di lapangan untuk follow up. Dan kemarin itu seminggu terakhir udah banyak follow up yang kita lakukan. Nanti bisa dijelaskan oleh Salomo Sirtonga dan juga Roberto Simanjuntak. Silakan. Apa aja yang udah di ini? Sebelumnya perkenalkan Mas Uya, saya Roberto Simanjuntak. Ya, Mas Roberto. Kebetulan hari ini bergabung dalam tim pembantuan hukum untuk teman-teman TPPO yang di Myanmar. Setelah teman-teman datang ke kantor firma hukum Bang Martin Lucas Simanjuntak, teman-teman menandatangani kuasa. Tanggal 4 September teman-teman datang, tanggal 6 September kami mulai bergerak langsung ke instansi-instansi terkait yang memang pada dasarnya memegang perkara tersebut. Per tanggal 7 Desember kami sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bareskrim khususnya ke 6 September. 7 September. 7 September kami menyerahkan surat pemberitahuan kepada Bareskrim terkhusus untuk Dirtipidum terkait bahwasanya firma hukum Martin Lucas Simanjuntak sedang bersama teman-teman dalam hal ini para korban TPPO untuk mencari keadilan dan memenuhi apapun yang teman-teman hari ini cari. Dalam hal ini dalam arti para korban TPPO hari ini. Serta per tanggal 8 September kami pun mengirimkan surat pemberitahuan kepada LPSK bahwasanya kami bersama dengan para korban-korban TPPO yang di Myanmar. Baru setelah kami mendapat informasi tambahan dari penyidik waktu itu Bang Martin ya, bahwasanya berkas pelimpahan dari Bareskrim Polri telah dilimpahkan ke proses hukum selanjutnya, dalam hari ini mungkin kejaksaan itu Bang ya. Kejaksaan, dan kita follow up per tanggal 12 September sudah dalam pelimpahan berkas tahap kedua di Kejaksaan Negeri Bekasi. Kemudian kami pun mengirimkan surat pemberitahuan serta permohonan terkait jadwal sidang nantinya kepada Pengadilan Negeri Bekasi, dan sudah diterima surat kami per 14 September Mas ya. Paling terkait proses hukum lanjutannya yang dapat kami follow up per 2 minggu terakhir ini setelah ditandatangani kuasa oleh para korban yang kemudian melimpahkan ke firma hukum Martin Lucas Simanjuntak seperti itu. Oke. Jadi so far kita tinggal tunggu setelah P21 tahap 2 dilimpahkan, dan mereka juga wajib ya memberikan jadwal sidang kepada kuasa hukum ya berarti ya. Coba tambah sedikit mengenai restitusi. Ini restitusi udah dibuat, udah dihitung, cuman mungkin dalam waktu dekat akan diberikan nanti kepada jaksa ya, dan juga pengadilan.
Ada yang mau tambahin soal Mas Uya? Iya, Mas Uya, sebelumnya perkenalkan saya Salomo Ebenezer Siretonga, rekan Bang Martin juga, stafnya di firma hukum Bang Martin juga, yang kebetulan bekerja juga sama rekan Robert. Jadi seperti apa yang disampaikan, itulah follow up yang sudah kita lakukan gitu. Yang pertama bersurat kepada Dirtipidum Barreskrim Polri, terus juga kepada LPSK. Nah, fungsinya apa sih kita melakukan penyuratan tersebut? Adalah supaya mereka juga tahu gitu, kalau kami dengan ini bersama korban gitu, bahwa kami serius untuk mengawal kasus ini gitu loh. Nah, terkait restitusi yang disampaikan Bang Martin, itu juga suratnya telah kami mohonkan kepada LPSK. Nah, tentu harapan kami itu bisa dikabulkan atau bisa terrealisasi sebelum putusan atau mungkin sebelum tuntutan, Mas gitu. Karena biar bagaimanapun memang itu hak yang sudah diakomodir oleh undang-undang gitu. Nah, itu yang kedua, Mas. Nah, terus yang ketiga, kalau berdasarkan dari surat tanda terima laporan dari Dirtipidum itu terakhir, pasal yang dirujuk itu pasal 4 Undang-Undang TPPO. Nah, itu kan ancaman pidananya 15 tahun dan denda 120 M kalau nggak salah. Nah, harapan kita juga dengan kita bersurat seperti ini supaya agar kiranya jaksa nanti dalam melakukan dakwaan dan penuntutan bisa objektif, Mas. Tentu kan kami juga selaku kuasa hukum dengan bersama para korban, kami berharap dengan objektifnya jaksa akan melakukan tuntutan dengan ancaman pidana maksimal gitu kan. Karena kan eksploitasi ini kan nggak main-main gitu, Mas. Itu mungkin. Untuk P21-nya itu diarahkannya memang ke undang-undang pasal TPPO kan? Iya. Ya, tadi ya? Iya, Mas. Nanti pas sidang agenda pertama kita lihatlah nanti dakwaannya gimana. Kalau misalnya dakwaannya berubah dengan ancaman pidana yang lebih rendah, berarti kan quote and quote gitu. Tapi kan kami berharap tentu dengan ancaman yang maksimal sesuai dengan pasal yang dirujuk gitu, Mas. Oke, mengerti ya. Oke, kalau dari teman-teman para korban sendiri gimana? Ada yang bicara? Untuk sekarang sih kita dan mewakili teman-teman yang lain yang di daerah juga kita lagi nunggu untuk jadwal sidang kapan sih nanti kabarnya, dan kita juga untungnya dibantu sama tim Bang Martin dan kita dikawal. Itu aja sih. Oke. Nah, kalau dari kita udah masih bisa bilang terduga pelaku apa udah bisa dibilang pelaku nih kalau kayak gini? Terdakwa lah. Ya, terdakwa ya, oke. Terdakwa ini ada nggak maksudnya komunikasi dengan para korban atau keluarga korban dari mereka? Kemarin kan kalau Mas Uya inget ya, kan ibu ini diminta cabut laporan. Ya. Diminta cabut laporan katanya alasannya orang tuanya sakit. Kalau dia di penjara atau ditahan gitu ya, orang tuanya jadi tambah sakit. Nah, yang kita tanya, pernah nggak mereka mikir gimana orang tuanya korban ini apakah sakit juga? Hello Anita, Andri, kalian cuma berdua loh. Ini korbannya 22. Kita nggak tahu lagi nih korban yang lain yang nggak teriak. Jangan-jangan ada lagi. Kalau saya lihat ini Anita dan Andri ini bukan hanya 22 yang sudah dikirimkan mereka. Ada lagi yang lain. Cuma mungkin nggak bersuara dan tidak senyaring ini bunyinya gitu loh. Karena ini kan nyaring bunyinya karena bisa dibilang ya karena ada resonansi ya melalui pemberitaan dan juga dia menyentil nama Pak Jokowi gitu loh. Ini kurang ajar gitu loh. Penjahat kok nantang presiden. Saya tersinggung saya. Siapa lu? Lawan gua aja belum tentu menang, gimana lawan presiden gitu kan? Benar. Oke. Dan berarti ini kita tinggal minta juga apa ya kepada aparat hukum yang berwenang di sini untuk melihat kasus ini dengan serius berarti ya. Iya. Karena TPPO ini kan adalah hal yang kejahatan di zaman sekarang ini yang benar-benar meresahkan di negara kita ya, bahwa banyak sekali warga negara kita yang dijual dan dimanfaatkan ke luar negeri, dan ya ini kejahatan serius nih, extraordinary crime ya. Iya. Jadi gini Mas Uya, kan kalau di Undang-Undang 13 ya 2014 ya LPSK itu, terus peraturan menteri turunannya kan diatur yang namanya restitusi ya, walaupun ada batasan ya di peraturan menteri itu pidana pengganti maksimal 1 tahun. Tapi kalau tidak dilarang maka bisa Mas Uya lebih dari segitu kalau tidak bayar restitusi. Seperti contoh nih kasusnya Mario Dandi, itu kan Mario Dandi dituntut untuk membayar restitusi 120 M.
pidana penggantinya 7 tahun Mas Uya. Ya. 2/3 dari tuntutan. Nah, maksud saya, kalau kita mau jadi negara hukum, kalau kita mau memberikan contoh putusan hukum yang membuat sesuatu hal ya, atau preventive action, ada baiknya jaksa nanti perhatikan yang kita bicarakan ini ya, khusus jaksa penuntut umum, dan lebih mengedepankan tindakan preventif ke depan. Contohnya apa? Ya, jangan melihat ini hanya seperti kejahatan yang ini kan biasa, memang korbannya mau kerja kok, jadi nggak bisa disalahkan juga ini si yang ngirim. Jangan begitu cara pikirnya nanti. Lalu yang kedua, ya yang namanya restitusi itu wajib diakomodir. Lalu yang ketiga, ya nanti kita akan kawal Mas dari agenda dakwaan, lalu pada saat pembuktian kita lihat nih keseriusannya nanti dalam menghadirkan saksi, menghadirkan ahli, menghadirkan bukti surat. Kita lihat nanti ada nggak siu palsunya itu. Karena kan kemarin udah ketahuan kan, siu palsu aja udah dibikin sama si Andre itu kan. Lalu nanti waktu untuk surat kerja ke luar ya, untuk apa gitu ya. Ya, jadi nanti bagian pencetnya kalau nggak salah ya. Jadi nanti kita bagi-bagi tugas ini sama kawan-kawan saya untuk memantau setiap hari jalannya persidangan, supaya kita bisa lihat, kita bisa update kalau kira-kira ada indikasi-indikasi yang melenceng, ya kita akan bersuara. Karena senjata kita sekarang apa? Cuma begini doang. Nggak mungkin kita ajakin buka baju kan, terus kayak orang-orang itu kan di pinggir jalan, ya jangan juga lah. Kita kan negara-negara hukum, jadi kita lakukan semua sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, dan sekarang ya ini pemberitaan. Betul. Ibu ada yang disampaikan? Apa korban ada lagi yang disampaikan? Mas Uya, kita nih dari 20 orang korban ya, minta tolong supaya Bang Martin, negara hukumnya ini benar-benar adil, seadil-adilnya. Anak saya udah melaksanakan kewajiban tapi haknya nggak pernah dikasih, ya kan Bang Bos Uya. Jadi minta tolong seperti kayak jaksa, hakim, ya harus harus seadil-adilnya. Jangan sampai Anita dengan Andri itu nggak setimpal hukumannya. Dan restitusi anak-anak ini ya harus diperjuangkan, benar nggak Bos Uya gitu. Makanya saya kenapa kepengen gandeng Bang Martin dan partnernya, ya ini dia. Bang Martin dari awal udah tahu dengan kasusnya anak-anak ini, nggak perlu lagi kita harus cerita seperti apa. Dan Bang Martin ini emang yang perasaan saya nih yang bisa lah memperjuangkan haknya anak-anak. Dengan Bos Uya juga, dengan acaranya podcastnya Bos Uya lah, bisa mensuarakan anak-anak kita, jeritan hati anak-anak ini sama keluarga ya Bang ya, Mas Uya. Insya Allah Bu. Amin. Oke, berarti kita lihat saja perkembangannya. Bang Martin dengan partner akan terus mengawal. Itu pula lembaga bantuan Uya. Dan kita harap juga bukan hanya di kasus ini saja, bahwa untuk kasus-kasus TPPO yang lainnya yang serupa dengan negara-negara tujuan negara yang lain pun, pelaku atau sindikatnya harus benar-benar dibasmi. Karena kalau tengah-tengah cuma karena viral doang, ya, yang lain tidak dilakukan, ya repot, nggak akan pernah selesai dan nggak pernah ada efek jerah ya Bang Martin. Tapi saya lihat sekarang penegakan hukum kita sudah ke arah yang lebih baik, polisi sudah lebih serius, sudah banyak tangkapan-tangkapan. Ini kan juga harus kita apresiasi. Berarti kan polisi sudah bisa menegakkan hukum dan berpihak kepada rakyat. Yang saya tahu juga kepolisian dan juga imigrasi di bandara juga sudah banyak melakukan pencegahan terhadap orang-orang yang akan berangkat dan terduga TPPO. Jadi sudah serius sekali, banyak yang dicegah, ditangkap. Dan ini itu kan orang yang berangkat, nah tinggal pelaku-pelakunya juga mungkin harus diinvestigasi dan ditangkap-tangkap ini, pelaku-pelaku sindikat yang berangkat ini ya. Tapi saya perlu sampaikan keluhan juga Mas, karena polisi juga ngeluh juga. Polisi, terus SBMI, dan juga beberapa stakeholder ya, yang mengatakan begini. Sebenarnya permasalahan TPPO ini bisa tuntas kalau di Indonesia itu pekerjaannya tersedia. Nah ini kan permasalahannya, lapangan pekerjaan Indonesia ini kan pasca Covid ini kan terhantam ya. Ya akhirnya mereka yang pada nggak punya penghasilan juga gampang terbuai dengan iming-iming. Nah ini perlu saya sampaikan, mungkin polisi nggak enak ngomong kan, tapi ini permasalahan ini, lapangan pekerjaan. Makanya ya kita juga jangan terlalu suka menghina pemerintah segala macam. Kita bantu juga kalau memang ada pekerjaan, ya. Kayak contoh adik saya nih, adik saya tamatan IT loh, tapi dia
inisiatif dia buka kolam ikan itu dekat rumah saya 500 meter. Saya bilang, lu mau beneran dagang, melihara ikan? Iya, emang kenapa? Nggak apa-apa, orang omsetnya ratusan juta kok. Nah, maksudnya itu, kadang-kadang ada yang out of the box, sebenarnya ada di depan mata kita, ya kalau masalah pembiayaan itu mungkin bisa dicari. Nah, itu bisa juga, apalagi kan Mas Uya ini kan, ya sebagai caleg juga deket sama ini kan, Menteri BUMN kan. Nah, itu bisa ditanya nanti, kalau butuh permodalan kan bisa dibantu gitu, kalau ada idenya. Tapi yang penting memang pertama adalah niat dulu Bang, karena sekarang juga gini, kayak waktu saya dulu sempat, kan saya jadi artis sudah lama, dulu pas saya nggak ada kerjaan TV, yang saya lakukan sama istri saya apa dulu? Jual pisang goreng di pinggir jalan, dagang mobil dengan tenda dua kali tiga, kita survive. Siap. Masalahnya kita mau apa enggak, gengsi melakukannya. Jangan cuma juga bahwa gue nggak ada kerjaan nih, gue minta duit dong, minta modal dong, tapi lah minta doang, tapi pas dikasih juga nggak diapa-apain gitu kan. Jadi mental pengemis ini juga harus kita hilangkan dari masyarakat kita nih. Jadi usaha aja dulu. Yang penting niat dulu, mau dulu gitu kan. Jangan malas gitu. Karena semua kerja itu bisa dilakukan. Setuju. Memang kalau kita mau dulu gitu kan. Cocok nih jadi wakil rakyat Mas Uya nih, harusnya pilih nih. Contohnya dulu gue artis terkenal, gue bukan sombong, emang iya pada saat itu. Gue lagi nggak ada kerja di TV. Ya. Gue dagang pisang goreng di pinggir jalan, nggak mau gitu kan. Dan ada jadi duit itu walaupun memang tidak sebesar waktu jadi artis. Cuman kita struggle gitu kan. Jangan kita mengeluh, aduh ada kerjaan nggak ngapa-ngapain gitu kan. Bener nggak Bang? Setuju. Yang penting ada kemauan yang penting kita mau niat dulu gitu, nanti pasti ada jalan. Di mana ada kemauan, di mana ada iman, di situ ada jalan pasti. Betul. Ya, kalau UMKM asal ada niat, gue bantu kok promosi gratis, gak usah bayar, pakai gue gitu kan. Siap. Nah itu tuh dengerin itu kode tuh. Berarti lu semua harus pada buka UMKM tuh. Kasih. Buka apa kayak es Milo kepal kayak pisang goreng landak kayak apa, bikin yang aneh-aneh aja itu kan. Biar viral. Yang penting kemarin juga dengan rasanya enak, harus serius gitu kan. Jangan kita asal jualan, makanannya nggak enak, mencari promosi dan tetap juga nggak laku juga ya kan. Tapi ada satu nih Bu Uya, alhamdulillah anak-anak nih dapat bantuan dari Kemensos. Jadi sebelum mereka kembali ke sini, jadi di Thailand tuh ditanya sama sama Kemensos. Dia mau berbentuknya mau usaha apa gitu Bang Martin. Jadi udah ada yang terrealisasi sih, ada beberapa anak udah alhamdulillah. Cuma yang di Jakarta nih prosesnya agak lama. Di daerah udah. Jadi sekalian ini promosi nih, tolong yang Kemensos di Jakarta segera ya kan direalisasiin anak-anak yang belum dapat, tapi yang di daerah Sukabumi, Bekasi udah alhamdulillah. Yang di Jakarta nih ya. Yang di Jakarta yang belum. Dulu pemerintah berarti di sini Kemensos sudah bergerak dengan benar. Lalu nanti yang di daerah sudah dapat, di Jakarta belum. Betul. Dan nanti balik lagi kepada anak-anak yang di sini udah dapat bantuan, tinggal dimanfaatkan dengan baik. Karena sudah ada bantuannya, usahanya dipikirkan dengan baik. Gue nggak segan-segan kok yang suka-suka untuk ngomong sama gue, konsultasi apapun, bagaimana caranya, dan kalau mau gue promosiin selama itu positif, gue dengan senang hati. Biasanya endorse bayar loh. Gratis nih. Ini khusus khusus untuk korban TPPO. Kalau yang lain belum tentu. Jadi alhamdulillah yang di Sukabumi buka kedai kopi sama angkringan dan udah berjalan alhamdulillah. Dan saya juga di rumah udah dikasih warung buat sembako lah, kelontong gitu, udah berjalan juga Bos Uya alhamdulillah. Itu yang dimanfaatkan baik, itu yang tadi gue maksud Bang ya. Alhamdulillah. Jadi Terima kasih Bos Uya. Siap, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman yang ada di situ, Ibu, Bang Martin dan teman dan rekan. Ya, tetap selamat di sini. Dan tadi jangan lupa, saya tunggu usaha-usaha kalian yang dikasih bantuan sama Kemensos bisa maju dan kalian bisa jadi contoh atau percontohan bahwa nih kita korban TPPO tapi kita bisa maju dan bisa membuat usaha dan malah membuka lapangan pekerjaan buat yang lain. Amin. Siap. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Kalau ada kucing saya tuh laut. Ut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan.
kuat. Indonesia jangan menangis.